Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia dan pada pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang menguraikan urutan peristiwa pada teks non-fiksi ya. Nah, eh, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu teks fiksi, teks non-fiksi, kemudian apa itu urutan peristiwa ya. Hari ini kita akan bahas lebih detail lagi ya. Nah, kalian masih ingat kan apa perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi? Teks fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan hayalan atau karangan penulis ya. Sedangkan teks non-fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta atau realita ya. Nah, contoh dari teks non-fiksi apa saja? Yaitu ada esai, kemudian berita, kemudian skripsi, karya ilmiah, dan biografi ya. Nah, lalu apa saja bagian-bagian atau alur dari teks non-fiksi? Nah, alur itu juga dikatakan sebagai urutan peristiwa ya. Nah, apa saja alur atau urutan peristiwa pada teks non-fiksi? Yaitu yang pertama ada bagian awal ya. Bagian awal biasanya berupa pengenalan tokoh, kemudian tempat, situasi, waktu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada bagian tengah. Bagian tengah itu biasanya berisi awal dari permasalahan ya, atau munculnya masalah hingga klimaks atau puncak masalah. Kemudian yang ketiga ada bagian akhir, yaitu biasanya berisi solusi atau penyelesaian masalah ya. Nah, alur itu terdiri dari dua jenis, yaitu alur maju dan alur mundur ya. Alur maju itu biasanya awal, kemudian ke tengah, ke bagian tengah, lalu akhir ya. Nah, sedangkan alur mundur itu urutannya yaitu bagian akhir, bagian tengah, dan awal ya. Baik, selanjutnya bagaimana cara menentukan urutan peristiwa? Nah, yang pertama yaitu membaca teks dari awal hingga akhir ya, dengan seksama atau dengan teliti. Itu sudah yang paling penting ya, yaitu membaca teks. Lalu yang kedua, menentukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Dan langkah yang ketiga yaitu menentukan bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir pada setiap paragraf itu ada di mana ya. Lalu yang keempat, tandai kata atau kalimat yang dianggap sebagai kata kunci ya. Nah, lalu yang kelima, menuliskan urutan peristiwa dalam bentuk peta konsep ataupun diagram alir. Nah, diagram alir ini juga disebut sebagai skema berurutan ya. Berurutan dari atas ke bawah ya, atau dari samping kiri ke samping kanan, yang penting berurutan ya, seperti itu. Nah, anak-anak, selain dengan mencatat ya urutan peristiwa penting juga dapat diketahui dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Baik pertanyaan yang telah disediakan setelah membaca teks ataupun pertanyaan yang bisa kita buat sendiri ya. Nah, kalian masih tahu kan kata tanya dan fungsi dari setiap kata tanya. Nah, agar kalian ingat kembali, silakan kalian perhatikan tabel penjelasan Ibu berikut ini. Baik, anak-anak, ini ada beberapa jenis kata tanya dan fungsinya. Nah, Ibu rasa kalian masih ingat ya. Ini sudah sering dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru pada materi-materi bahasa Indonesia sebelumnya. Nah, guna dari atau fungsi dari kata tanya ini yaitu untuk mendapatkan informasi penting pada sebuah teks bacaan. Ya, kalian dapat baca sendiri tabel ini dan pahami sendiri
untuk mengingat kembali ya jenis kata tanya dan fungsi setiap jenis kata tanya tersebut. Baik, anak-anak, demikian materi kita hari ini. Ibu harap dengan memahami materi pada pertemuan sebelumnya dan pertemuan hari ini, kalian dapat memahami bagaimana cara menentukan urutan peristiwa dan menemukan informasi penting dari sebuah teks, khususnya teks non-fiksi, ya. Nah, selamat mengerjakan tugas hari ini, ya. Kerjakan dengan teliti dan tetap jaga kesehatan, ya. Tetap semangat dan terima kasih.